Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita berjumpa di dalam sedikit demi sedikit fadilah yang sedikit di dalam kultum ini. Kita di dalam bulan suci Ramadan, semoga dengan apa-apa yang sedikit kita dengarkan daripada fadilah, supaya kita bagaimana bisa sedikit meniru dari mereka-mereka kaum muslimin yang telah sukses di dalam amalan-amalan mereka di bulan suci Ramadan, yang mana juga yang terpenting bagi orang yang ingin mendapatkan rahmat, ingin mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka jangan sampai dia tergolongkan bagi orang yang terjerumus di dalam memutus daripada silaturahim. Maka orang-orang yang memutuskan silaturahim tidak akan mendapatkan maghfirah, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Jadi di dalam riwayat juga disebutkan bagi orang yang uququl walidain, atau mereka yang tidak berbakti atau durhaka kepada kedua orang tuanya, juga orang ini tergolongkan bagi orang-orang yang tidak akan mendapatkan rahmat, tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dua penting. Begitu juga orang yang syurubul khamr, yang tidak mau bertaubat di dalam minum khamr. Buka puasa, setelah buka puasa malam hari minum khamr, tapi siang harinya puasa. Maka ini orang juga tidak akan mendapatkan maghfirah, tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terpenting, mungkin banyak di antara kita yang masih belum bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka tatkala dia ingin mendapatkan maghfirah, tatkala dia ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka dia harus bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Begitu juga daripada orang-orang yang memutuskan silaturahim di bulan Ramadan, dia akan diharamkan, akan mendapatkan rahmat, akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita tidak terlalaikan dari golongan-golongan yang menjadi hijab atau menjadi penutup daripada penyebab tidak mendapatkan kita daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebagian syuyukh dan para kaum muslimin mengibaratkan tatkala hujan lebat daripada rahmat, daripada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak basah daripada cucuran rahmat tadi, maka pastinya di hujan yang lebat masih ada penghalang baginya sehingga tidak sampai daripada hujan tersebut pada dirinya. Begitu juga di dalam bab ini, maka payung atau penghalang daripada cucuran rahmat, cucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, maka itu adalah seperti yang tadi kita sebutkan, tidak berbakti atau durhaka kepada kedua orang tuanya, kemudian memutuskan silaturahim, dan mereka-mereka yang masih selalu tidak mau bertaubat di dalam syurubul khamr. Semoga orang-orang yang masih ada penyebab penghalang tadi, kita doakan supaya mendapatkan juga daripada cucuran rahmat, karena termasuk daripada umatnya baginda Rasulullah SAW. Akan tetapi mereka masih terhijabkan tadi. Semoga hijab tersebut bisa dibenarkan dan bisa diluruskan, sehingga tidak diharamkan baginya rahmat, tidak diharamkan baginya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan juga sebagian para salihin, baik itu sebelum masuk daripada Ramadan, begitu juga keluar daripada Ramadan, sehingga dari awal sampai akhir Ramadan teramankan dia daripada sebab-sebab daripada tidak mendapatkannya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak beruntung atau orang yang pasti tergolongkan bagi orang yang khasran, atau bagi orang yang
lalai atau orang yang tidak beruntung di bulan Ramadan, maka dia adalah orang-orang yang tidak bisa mendapatkan daripada cucuran-cucuran rahmat, keberkahan, yaitu maghfirah di bulan Ramadan. Maka insyaallah dengan masuknya kita dan mengakhiri kita di 10 kedua ini, semoga selalu terus meningkat sehingga kita masuk di 10 terakhir di bulan Ramadan kita merasa bersedih akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan, karena para kaum muslimin yang sudah mereka mendapatkan nafahat dari awal Ramadan 10, 20 Ramadan, begitu masuk 10 terakhir merasa akan ditinggalkan oleh tamu mulia yang penuh rahmat, maka dia akan merasa sedih dari 10 terakhir ini, bersedih akan tidak mendapatkan lagi cucuran-cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, cucuran-cucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita menanamkan rasa sedih tatkala kita senang dengan apa yang kita dapatkan. Jadi sedih kita akan ditinggalkan. Jadi sesuatu biasanya tatkala setelah datang yang enak bagi kita, tatkala dia akan keluar daripada kita, maka kita akan bersedih. Tetapi dengan sedih tersebut kita akan berusaha semampu mungkin, kita akan menyenangkan daripada hal yang menyenangkan kita, menyenangkan, membalas daripada, memberikan daripada hak-haknya Ramadan, dan tergolongkan kita insyaallah bagi seorang hamba yang ta'abbud kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sehingga kita merasa orang-orang yang kurang di dalam amalan. Wabillahi taufiq, walhamdulillah rabbil alamin.